Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mencurigai ada kekuatan aneh di dalam inti bumi. Kemudian dia menerobos masuk dengan kecepatan penuh. Sementara Xiao Yueli menghalangi tiga Tu bersaudara. Pada saat ini di pusat bumi, kantung darah besar muncul di depan mata Xiaoyan. Di kantung darah ini, samar-samar dia bisa melihat ada sesosok yang meringkuk. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ancaman yang dia rasakan sebelumnya rupanya datang dari kantung darah besar ini. Kantung darah tersebut berbeda dengan kantung darah yang melahirkan prajurit Taizu. Ketika Xiao menyebarkan kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya menemukan bahwa sosok di dalam kantung darah itu memiliki jiwa. Hanya saja dia tidak tahu keberadaan macam apa yang ada di dalamnya. Boom! Pada saat yang sama, Xiao Yueli dan tiga Tu bersaudara juga datang ke pusat bumi. Ekspresi tiga Tu bersaudara itu sangat kejam. Sepertinya mereka sangat takut dengan kehadiran Xiaoyan di sini. Kau mencari kematian. Di antara tiga Tu bersaudara yang bergabung menjadi satu, kepala yang tengah adalah milik Tuya, dan dialah orang yang berteriak. Ketenangan sebelumnya menghilang, sebaliknya dia sangat marah. Bahkan ekspresinya bisa digambarkan garang. Jelas tindakan Xiaoyan menerobos ke sini telah menyentuh batasannya. Hanya saja dia tidak berharap bahwa Xiaoyan sebenarnya mengetahui area terlarang Taizu mereka. Hei bajingan, beraninya kau menatap ayahku seperti itu? Apakah kau begitu peduli dengan tempat ini? Kalau begitu, lihatlah apakah aku tidak menghancurkannya. Xiao Yueli selalu bertindak mendominasi. Ini adalah temperamen bawaannya. Tuyan meraung dengan marah, dan Xiao Yueli menjadi semakin marah. Sabit kematian di tangannya diayunkan. Segera cahaya hitam bulan sabit menyapu kantung darah. Melihat ini, ketika Tu bersaudara yang sudah panik menjadi semakin panik. Sosoknya tiba-tiba bergegas maju. Terlepas dari cederanya, dia harus menghentikan serangan Xiao Yueli. Tindakan putus asa semacam itu justru membuat Xiao Yueli semakin tertarik. Sabit kematian di tangannya sekali lagi diayunkan sebanyak 2 kali. Terlihat 2 bulan sabit hitam yang bersinar terang itu menyapu ke kiri dan 1 lagi ke kanan. Tiga Tu bersaudara mengaum lagi. Butuh banyak kesulitan untuk menghentikannya. Berhenti. Jika kamu membangunkannya, kita semua akan mati di sini, ucap Tuyan dengan mulut terengah-engah. Benarkah? Bahkan jika harus mati, maka kalian saja yang mati. Lagi pula bukankah itu sesuatu yang diciptakan oleh Taizumu? Mengapa kamu begitu takut terbunuh? Xiao Yueli berkata dengan cibiran. Tepat saat keduanya sedang berbicara, sosok Xiaoyan sudah mendekati kantung darah. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya. Tiga Tu bersaudara itu menoleh dengan tajam, namun sudah terlambat untuk bereaksi. Api di telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Kantung darah itu sendiri tidak memiliki kekuatan pertahanan. Serangan Xiaoyan langsung membuat kantung darah pecah berkeping-keping. Segera cairan kental menyembur keluar dan menutupi bagian pusat bumi. Setelah kantung darah hancur, sosok yang meringkuk itu perlahan-lahan berdiri dengan penampilan tubuh telanjang. Wajahnya pucat, matanya merah, dan segel di antara alisnya bersinar samar. Celaka, Yang Mulia Sulin sudah bangun, Tuyan berkata dengan serius. Siapa itu? Siapa yang begitu berani menghancurkan mimpi yang mulia ini? Sosok yang bernama Sulin itu perlahan membuka matanya. Suaranya pelan namun menggelegar di seluruh ruang. Pada saat ini tiga Tu bersaudara semuanya tampak khawatir. Dalam hal ini Tuyan mengambil inisiatif untuk berkata, Yang Mulia Sulin, merekalah yang melakukannya. Semut sensi ini menerobos secara paksa. Kata-kata dari Tuya baru saja keluar ketika sosok itu mengangkat tangannya. Dan kalian membiarkannya. Setelah Sulin berbicara, tangannya terangkat membuat gerakan meremas. Ketiga Tu bersaudara itu tiba-tiba menyemburkan seteguk darah besar. Seluruh tubuhnya sepertinya terjepit dengan keras. Mereka jatuh ke tanah secara paksa. Setelah melakukan ini,
Sepasang mata Sulin perlahan-lahan tertuju ke arah Xiaoyan. Kamu sungguh berani. Kamu sungguh berani mengganggu tidur yang mulia ini. Saat Sulin berbicara, dia sekali lagi mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan. Kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti Xiaoyan. Pada saat yang sama segel bintang 9 berkedip di antara alis Xiaoyan. Tubuhnya langsung berubah menjadi dewa keabadian fisik setinggi ribuan kaki. Ukurannya yang besar hampir menempati seluruh pusat bumi. Kemudian Xiaoyan mengangkat tinjunya yang besar dan mengayunkannya ke depan. Namun tinju Xiaoyan yang melayang di udara tampaknya ditahan dengan kekuatan yang kuat dan tak terlihat. Kalian berlima sudah membangunkan yang mulia ini. Sekarang kalian harus membayarnya dengan kematian. Beritahu aku, pada siapa dulu aku akan memulainya. Suara mendominasi terdengar dari mulut Sulin. 3 tubuh bersaudara yang berlutut di tanah tidak bisa bergerak. Cedera ini langsung menghancurkan seluruh organ dalamnya. Darah segar yang menyembur keluar, memadatkan tulang dan daging lagi. Pada akhirnya mereka berubah menjadi Tuya dan Tuseng yang sebelumnya ditelan oleh Tuyan. Tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan 3 tubuh bersaudara ini untuk dapat bergabung menjadi satu. Namun efeknya hampir mirip dengan teknik penggabungan tubuh milik Xiaoyan. Hanya saja keterampilan fusi mereka tidak sesuai dengan keterampilan membentuk kehidupan Sisun. Jelas levelnya masih cukup rendah. Yang mulia Sulin, tolong ampuni kami. Kami sudah melakukan segala cara untuk menghalanginya. Namun orang ini sangat cepat, dan kami juga diblokir oleh wanita itu. Kami tidak berniat mengganggu yang mulia Sulin. Apalagi berani membangunkan Anda. Jadi tolong ampuni kami. Tuseng dan Tuya berkata dengan nada memohon. Mendengar ini, sosok yang bernama Sulin tertarik dengan tubuh besar Xiaoyan. Tatapannya menyipit dan dia sepertinya memahami sesuatu. Jadi begitu, anggota klan Yuan-san ya? Menarik. Kupikir ras ini sudah tidak ada lagi. Namun sebenarnya masih ada satu yang masih hidup di antara para dewa. Ras yang sudah lama punah ini, seharusnya hanya kamu yang tersisa. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup. Bagaimana kalau bergabung denganku? Sulin memandang Xiaoyan dari kejauhan. Dia hanya mengangkat telapak tangannya ke udara. Meski begitu, kekuatan yang tak terlihat mampu memblokir pukulan yang diayunkan Xiaoyan. Kekuatan aturan macam apa ini? Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tinjunya yang mengandung kekuatan penghancur itu diblokir dengan cara ini. Saat ini Xiaoyan bahkan merasa sulit untuk membuat gerakan apapun. Dia merasa seolah-olah bagian depan tinjunya saat ini ada tembok yang sangat kokoh. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan mencoba, dia tidak dapat menerobosnya. Di sisi lain Xiao Yueli tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sebaliknya dia merasa jijik dengan penampilan Sulin. Hei, beraninya kau berkata sombong seperti itu? Sosok Xiao Yueli bergerak. Sabit kematian di tangannya dilemparkan secara langsung ke arah Sulin. Sabit kematian berputar dengan ganas di udara. Sulin mengangkat tangannya. Kekuatan tak terlihat menekan sabit kematian Xiao Yueli lagi. Sabit kematian segera mengalami saktanasi. Tapi saat berikutnya, tampaknya kekuatan yang dipadatkan Sulin telah rusak. Kemudian sabit kematian itu menuju Sulin lagi. Adegan ini sontak saja membuat Sulin terkejut. Segera dia menggerakkan tubuhnya untuk menghindari sabit kematian yang datang. Hanya menguasai kekuatan kehampaan belaka, sudah menganggap dirimu yang terkuat. Sungguh lelucon, ucap Xiao Yueli. Sepertinya dia bisa melihat kekuatan aturan yang dikendalikan oleh Sulin. Dan itu sama sekali tidak berpengaruh pada sabit kematian miliknya. Lagi pula dibandingkan dengan kekuatan ruang yang dikuasainya, kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli jelas lebih kuat. Oh, benarkah nak? Nada yang sombong, kamu seharusnya pernah mengalami domain kegelapan Taisu. Tahukah kamu siapa yang menciptakannya? Sekarang aku akan membiarkanmu merasakan domain kegelapan yang sebenarnya. Sulin tersenyum dingin. Terlihat jari-jarinya terbuka lebar. Lalu dia menekan ke arah kekosongan di depannya. Xiaoyan dan Xiao Yueli tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya segera menjadi sangat berat. 5 jari Sulin terus mengerahkan tenaga. Seseorang bahkan dapat melihat pembuluh darah muncul di seluruh lengannya. Semakin keras dia mendorong, semakin kuat tekanannya. Apa yang kalian bertiga lakukan di sana dengan keadaan linglung? Mengapa kamu tidak membunuh kedua semut ini? Sulin berteriak dingin pada ketiga tubuh bersaudara. Mereka bertiga tidak berani mengabaikannya. Setelah mendengar perintahnya, ketiganya pun segera bangun. Tuyan bergegas menuju Xiao Yueli, sedangkan Tuya dan Tuseng bergegas menuju Xiaoyan. Sepertinya mereka berpikir bahwa Xiao Yueli lebih kuat dari Xiaoyan. Oleh karena itu sebagai yang terkuat, Tuyan memilih menghadapi Xiao Yueli. Namun tepat setelah mereka semakin dekat, sepasang mata merah muda Xiao Yueli memandangnya dengan mata dingin. Tuyan tiba-tiba membeku di tempat. Meskipun jiwamu bukan berasal dari sensiku,
Namun kekuatan reinkarnasiku memungkinkanmu melihat kembali kehidupan masa lalumu dan masa kini. Pikirkan tentang hal ini, ucap Xiao Yueli. Mata Tuyan menjadi hampa. Tidak ada lagi gerakan. Adapun Xiao Yan, dia mengakui bahwa domain void kegelapan yang menekannya sangat kuat. Namun saat ini tubuh fisik Xiao Yan sebenarnya mulai membesar lagi. Perubahan ini langsung menghancurkan seluruh inti bumi. Kemampuan klon Yuansen adalah keabadian fisik super raksasa. Sekarang Xiao Yan tidak ragu untuk menampilkan kekuatan sejatinya. Dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi lebih besar. Semakin besar tubuhnya, maka semakin kuat tubuh fisiknya. Inilah keistimewaan yang dimiliki dari anggota klan Yuansen. Bagi Xiao Yan saat ini, dia dapat dengan sesuka hati mengendalikan tubuh fisik 10.000 kaki. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga mengaktifkan tubuh dewa fantasi emas. Segera cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya. Yo, kekuatan domain kegelapan kehampaan ya. Aku mendengarnya dari klan Yuansenku. Tanpa memerlukan kekuatan aturan apapun, namun satu pukulannya bisa melanggar semua hukum. Benar, klan Yuansen tidak pernah mempelajari keluar aturan apapun. Kekuatan fisiknya adalah segalanya. Beri dia beberapa pelajaran. Tunjukkan padanya betapa kuatnya klan Yuansenku. Qin Huansen di dalam tubuh Xiao Yan tampak sangat bersemangat. Saat ini suara itu terdengar di telinga Xiao Yan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.